Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu, bapak, saudara yang saya muliakan, marilah kita naikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena siang ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka untuk mendiskusikan kebijakan yang penting terkait urgensi transformasi digital pemerintahan dalam rangka merespons pandemi dan pembangunan nasional. Saya sampaikan apresiasi atas kolaborasi para pihak sehingga acara pada hari ini dapat terselenggara dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Knowledge Sector Initiative dan Kata Data atas kolaborasi yang baik dalam mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis pada data dan bukti. Seperti kita ketahui bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo telah memberikan 5 arahan utama dalam pidato pelantikan beliau pada 20 Oktober tahun 2019 yang lalu, yakni antara lain terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, yang kedua pembangunan infrastruktur, yang ketiga penyederhanaan regulasi, yang keempat penyederhanaan birokrasi, kelima transformasi ekonomi. Upaya perwujudan terjadinya transformasi ekonomi antara lain dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, meningkatkan sumber daya manusia agar mampu berdaya saing, ekonomi hijau yang kedua, yang ketiga integrasi ekonomi domestik, yang keempat produktivitas sektor ekonomi, yang kelima transformasi digital, dan yang keenam adalah pemindahan ibu kota negara. Urgensi percepatan transformasi digital didorong dengan potensi peningkatan ekonomi maupun dampaknya terhadap perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi. Beberapa potensi peningkatan ekonomi telah dilakukan oleh International Data Corporation. Transformasi digital diperkirakan berpotensi dapat menambah sekitar 1,16 triliun dolar Amerika Serikat per tahun atau meningkatkan pertumbuhan GDP Asia Pasifik sebesar 0,8% pada tahun 2021. IDC juga memperkirakan bahwa sekitar 60% dari GDP Asia Pasifik akan diperoleh dari produk atau layanan digital pada tahun 2021. Tentu ini punya dampak terhadap Indonesia. Menurut studi McKinsey pada tahun 2016, transformasi digital atau digitalisasi dapat berdampak pada peningkatan GDP Indonesia sekitar 150 miliar dolar pada tahun 2025. Studi yang serupa dilakukan oleh Google di mana internet ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai 27 miliar pada tahun 2018 dan tumbuh menjadi 4 kali lipat pada tahun 2025 menjadi 100 miliar US dollar. Transformasi digital di bidang layanan pemerintahan lebih luas dari hanya mengubah layanan menjadi online. Namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan nilai yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Transformasi digital dalam layanan pemerintahan antara lain ditandai dengan upaya berbagi pakai infrastruktur pusat data yang dapat menghemat biaya operasi dan pemeliharaan sebesar 8,1 triliun per tahun melalui konsolidasi 2.700 pusat data yang telah ada. Potensi penghematan lainnya adalah terjadinya konsolidasi 27.400 aplikasi instansi pemerintah yang diharapkan dapat menghemat biaya operasi dan pemeliharaan aplikasi sebesar 2,7 triliun rupiah per tahun, serta penghematan biaya pengembangan aplikasi yang dilakukan pemerintah daerah yang diperkirakan dapat mencapai 12 triliun rupiah. Bagi industri dalam negeri,
transformasi digital akan berdampak terhadap perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi. Pertumbuhan PDB industri pengolahan diperkirakan dapat meningkat menjadi 8,1% serta kontribusi industri pengolahan terhadap PDB diperkirakan bisa menembus di angka 20%, di atas 20% menjadi 21%. Bagi masyarakat, hal ini akan membuka peluang pekerjaan hingga 17 juta orang pada tahun 2025 dengan terlebih dahulu tentunya dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dilakukan upskilling. Pemerintah telah mengantisipasi perkembangan digitalisasi ini dengan berbagai strategi transformasi digital di dalam RPJMN 2020-2024. Strategi transformasi digital dimulai dari pembangunan infrastrukturnya yang antara lain ditopang dengan akselerasi dan pemerataan jaringan pita lebar, broadband, hingga dapat dirasakan semua masyarakat Indonesia. Semua sektor ekonomi dapat secara sinergi memanfaatkan dan melakukan akselerasi transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kreatif, serta peningkatan akses pemasaran melalui marketplace bagi UMKM. Hadirin yang saya muliakan, inisiatif transformasi digital di pemerintahan sudah berlangsung sebelum adanya pandemi COVID-19. Pandemi telah menguatkan alasan betapa pentingnya akselerasi transformasi digital. Pandemi dapat juga menjadi pemantik dan penyemangat bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan teknologi dan peningkatan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik telah menuntut kuantitas dan kualitas pelayanan yang lebih beragam dan lebih baik dan lebih cepat. Sementara itu, pelayanan publik kepada masyarakat saat ini belum sepenuhnya terintegrasi karena masing-masing kementerian lembaga memiliki inisiatif digital sendiri, termasuk di dalam penyediaan infrastruktur, website, aplikasi, dan portal. Untuk melakukan transformasi digital, diperlukan integrasi proses bisnis dan data antar kementerian lembaga pemerintah. Sehingga ASN, masyarakat, dan pelaku bisnis dapat menggunakan satu aplikasi umum yang sama. Integrasi ini pada akhirnya akan membuat pemerintah memiliki semua data di tempat yang sama, sehingga penerapan transformasi digital pada sistem pemerintahan dapat memberikan dampak pada pembuatan kebijakan yang cepat dan tepat untuk merespon berbagai isu yang prioritas dan mendesak. Agar kita dapat menghadirkan kebijakan yang cepat dan tepat tersebut, pemerintah perlu menyeragamkan data yang akan dipertukarkan dan menyiapkan sistem pertukaran datanya. Pemerintah memerlukan kebijakan yang lebih inovatif seperti moratorium, permintaan penyediaan data dari masyarakat bila mana datanya sudah tersedia di salah satu bank data kementerian atau lembaga pemerintah. Inisiatif transformasi digital di sektor kesehatan juga telah dilakukan sejak lama dengan adanya telemedicine. Pemerintah saat ini berusaha untuk memperluas jangkauan infrastruktur agar masyarakat rural juga dapat merasakan layanan kesehatan secara digital. Layanan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan kesehatan yang selama ini hanya terkonsentrasi di perkotaan. Masyarakat di seluruh wilayah diharapkan dapat merasakan layanan kesehatan dengan kualitas terbaik melalui berbagai inovasi transformasi digital di bidang kesehatan. Hadirin yang saya muliakan, contoh strategi lain yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan evidence-based policy adalah penyusunan perencanaan pembangunan berbasis bukti di mana Bappenas telah melakukan serangkaian kegiatan diskusi online dengan gubernur provinsi seluruh Indonesia. Selain itu, rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan yang melibatkan Kemendagri, Bappenas, beserta seluruh Bapeda provinsi akan membahas berbagai usulan sesuai pembagian urusan. Keseluruhan usulan daerah akan didokumentasikan ke dalam sistem. Jika pada suatu hari nanti pelaksanaan usulan ini bermasalah, maka mudah untuk dilakukan penelusuran bukti atas usulan tersebut melalui sistem ini. Salah satu contoh yang paling jelas untuk fast policy making atau pembuatan kebijakan yang cepat dan tepat di bidang kesehatan adalah penggunaan sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19, yaitu untuk mengorganisasi vaksinasi massal dalam waktu yang singkat. Sistem ini menggunakan data sasaran penerima, konfirmasi dan registrasi ulang, hingga penjadwalan pelaksanaan vaksinasi melalui platform digital pedulilindung.id
dan SMS 119. Strategi lainnya yang sedang dilaksanakan terkait dengan penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran. Kebijakan yang cepat dan tepat yang berbasis data akan terjadi dengan adanya digitalisasi dan integrasi data terpadu kesejahteraan sosial. DTKS yang valid dan terpadu kemudian akan menjadi dasar perubahan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah ke masyarakat. Baik yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri maupun yang akan datang, yang diharapkan akan berubah ke arah penyaluran bantuan non-tunai multiple channel atau satu kartu untuk berbagai bantuan. Hadirin yang saya muliakan, tantangan dan peluang tentu terbuka lebar dalam proses transformasi digital ini dan kami optimis dengan kolaborasi seluruh stakeholders transformasi ini dapat menjadi solusi jangka panjang bagi Indonesia. Tantangan dapat kita hadapi melalui kolaborasi dan kerjasama yang erat serta niscaya rencana yang bermanfaat ini dapat diimplementasikan dengan baik. Akhirnya, saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menghimpun upaya kolektif kita dan berkolaborasi melanjutkan pembangunan Indonesia yang lebih baik, lebih tangguh, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan digitalisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.